kabar Mas Rifan? Kabar baik, Pak Andi gimana kabar Pak? Baik, baik. Terima kasih Mas Ah, Rifan. Ya, Oke, terima kasih sudah terima kasih mau juga ngobrol. Pak Andi telah meluangkan waktunya nih buat kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, Jadi buat teman-teman ya, jadi Pak Andi ini beliau adalah Vice President ya of Investor Relation di PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Nah, jadi banyak nih Pak Andi teman-teman investor yang apa namanya yang suka DM gitu ya di Instagram ya, suka tanya-tanya juga Pandi. Nah terus saya mikir wah hmm, kenapa nggak kita ngobrol aja langsung ya kan, jadi supaya nih teman-teman bisa dengar langsung nih dari Pak Andi ya kan dan tim Investor Relation mengenai gimana kinerja Mitratel. Kan kebetulan juga baru rilis ya Pak laporan keuangan betul, 2022-nya ya Pak ya. betul Oke, nah sekali ya. jadi mungkin kita langsung to the point aja kali ya Pak ya, biar teman-teman nih langsung pada semangat nih. Hmm, Gimana nih Pak kinerja Mitratel di sepanjang tahun 2022 kemarin ya Pak? Jadi teman-teman ada gambaran. Silakan Pak Andi. Oke, thank you. Ya, betul sekali Mas Rifan. Kita baru saja rilis laporan keuangan ya, full year 2022. Dan kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangan ya, pendapatan misalnya, Mitratel tumbuh 12,5% ya, Hmm. in terms of absolute angka sekitar 7,7 triliun ya. 12,5% ini sedikit lebih tinggi dari target awal kita ya, yang di kisaran 12%. Kalau kita lihat dari sisi earnings, laba bersih Mhm. tumbuh jauh lebih tinggi lagi gitu ya. EBITDA tumbuh sekitar 18%, ya, laba bersih tumbuh 29%. Jadi secara kinerja finansial rasanya sangat baik, Mas Rifan. Ya. Hmm. Mungkin kalau kami juga sekilas dari sisi operasional ya, kita juga terus meningkatkan fundamental kami ya. Tentu bagi perusahaan menara telekomunikasi ya, jumlah menara itu sangat penting ya. Penting banget ya Para Pak. uh, jadi per akhir tahun kemarin Mitratel memiliki 35.400 menara, 35.400 menara lebih bahkan, yang Hmm. membuat Ya. kita bukan saja terbesar di Indonesia, Mas Irfan, tapi di Asia Tenggara itu in terms of jumlah tower yang dimiliki itu kita yang paling besar di Asia Wow. Tenggara. Ya, Wow. hmm. Jadi bukan hanya di Indonesia ya Pak Andi ya, tapi juga di Betul, Asia Tenggara bahkan ya. yes, ya, Luar biasa. Pandi, ini kan kalau kita bicara Mitratel, kebetulan saya juga suka ngulik nih Pak, laporan keuangan, kemudian juga aksi korporasi yang dilakukan oleh Mitratel gitu kan. Dan saya juga sering nih sharing ke teman-teman juga. Nah mungkin boleh di-sharing nggak dari sisi Pak Andi nih Pak, sebenarnya tahun 2022 kemarin, itu ada aksi hmm. korporasi apa aja Pak yang dilakukan oleh Mitratel dan mungkin dampaknya terhadap saham atau terhadap bisnis dari Mitratel itu Pak Andi? Oke. Salah satu corporate action yang sangat penting ya, itu terjadi di bulan Juli tahun lalu, Mas Irfan. Hmm, Itu Mitratel mengakuisisi 6.000 towernya Telkomsel. Ya. Ini yang membuat skala 6.000. bisnis Mitratel menjadi semakin besar gitu ya. Nah, uh, kemudian di akhir tahun lalu juga kita melakukan akuisisi ya, aset fiber optik. Nah, mungkin nanti kita bisa discuss juga bahwa fiber optik ini bisnis baru ya, yang sejak tahun lalu kita agresif untuk mengembangkannya. Hmm, Nah, tadi Mas Rifan ngomong-ngomong soal tower kita gitu ya. Kita hmm, tahun lalu mengakuisisi 6.000 yang menjadikan Mitratel menjadi tower provider paling besar ya, in terms of jumlah tower. Ini kalau kita bicara profil tower Mitratel ya, dari sisi sebaran itu tersebar di seluruh Indonesia ya, hmm, bahkan hampir 60%-nya itu ada di luar Jawa ya, yang mana ini penting dalam konteks ketika perusahaan seluler itu berekspansi mengembangkan hmm, jaringannya, dan biasanya hmm, Pulau Jawa coverage operator seluler sudah sangat baik gitu ya, bahkan betul. mereka
berekspansi jaringannya, kita ingin meningkatkan coverage di luar Jawa. Nah, keberadaan tower Mitratel di luar Jawa ini dapat address kebutuhan seluler untuk mengembangkan jaringan mereka atau coverage mereka juga gitu. Oke. Oke. Ya, dan Ya. tentunya tambahan tower dari tahun lalu itu juga berpengaruh terhadap tadi kinerja keuangan yang tumbuh 12,5%, dan tahun ini juga akan terus berlanjut, bahkan dampaknya full year untuk tahun 2023. Iya, udah Ya. setahun ya Pak ya. Dan ya memang kan kalau kita bicara soal kayaknya langkah pemerintah ini kalau di sektor telekomunikasi saya perhatikan juga akan ke 3T ya Pak ya. Terpencil, apa tuh saya lupa nih katanya. Tapi intinya adalah pengembangannya adalah ke luar Pulau Jawa, betul ya Pak ya. Dan Mitratel dengan hampir 60% persebaran towernya di luar Pulau Jawa, berarti udah lebih dari siap ya Pak untuk menyambut kebijakan pemerintah tersebut ya Pak ya. Betul Mas Iqbal. Oke, Pak Andi, ini kan kita juga baru dengar ya di media bahwa dalam waktu dekat kalau nggak salah tanggal 14 ya Pak ya, tanggal 14 April kan Mitratel akan menyelenggarakan RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ya kan. Nah, boleh dikasih gambaran nggak Pak Andi ke teman-teman nih yang hadir di IG Live hari ini, ya kira-kira ada bahasan-bahasan tertentu, dan mungkin biasanya kalau ngomongin soal RUPS itu kan pasti erat kaitannya dengan dividen mungkin Pak. Nah, mungkin boleh di-share nggak ke teman-teman? Silakan Pak Andi. Betul sekali, kita sudah announce Mas Rifan bahwa di hari Jumat ini ya, tanggal 14 April akan menyelenggarakan RUPS ya. Ya, dan tentunya buat teman-teman pemegang saham Mitratel nih, salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dividen gitu ya. Ya, tahun lalu Mitratel bagi 70% dari laba bersih ya dibagikan sebagai dividen, Mas Rifan. Ya. Kalau kita lihat kinerja tahun lalu, mestinya dividennya juga sangat baik ya. Jadi tunggu tanggal mainnya saja nih Mas Rifani, 2 hari lagi ya kita RUPS ya. Mesti diingat-ingat juga tanggal kumditnya, karena itu itu yang penting tuh Pak, kumditnya tuh kapan tuh Pak? Kita kan 8 hari setelah RUPS ya, 8 hari bursa setelah RUPS tuh kita harus ini diingat-ingat tuh tanggal kumditnya juga selain tanggal RUPS ya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang saat ini dalam posisi memegang ya saham dari Mitratel ya, ditunggu sampai tanggal kumditnya ya, nanti akan teman-teman juga akan dapatkan dividen ya Pak dari Mitratel ya, apalagi kemarin kan secara pendapatan naik, labanya naik, mudah-mudahan dividennya juga ikut naik ya Pak ya. Lebih baik ya, betul Mas Rifan. Oke. Membeli soalnya nanti untuk yang ingin mendapatkan dividen. Ya, betul. Pak Andi, ini kan kalau kita bicara, tadi kita udah bicara soal 2022 ya, di mana tadi Pak Andi sudah menjelaskan ya bahwa sampai dengan akhir tahun Mitratel setelah memiliki sekitar 35.400 tower terbesar di Asia Tenggara, kemudian juga tadi pendapatan naik 12,5% ya kan, kemudian laba bersih juga tumbuh sekitar 29% ya tadi Pak Andi ya. Nah, itu kan kita bicara historical Pak Andi. Nah, sekarang saya pengen coba tanya nih Pak, mengenai prospek di 2023. Nah, kan banyak yang bilang katanya akan ada resesi lah, segala macam, ya kan. Nah, tapi kalau dari sisi Mitratel sendiri ngelihat gimana nih Pak, prospek tahun 2023 ini secara umum Pak Andi? Tapi masih confident ya bahwa tahun ini tahun yang sangat baik ya bagi sektor telekomunikasi dan juga infrastruktur pendukungnya, dalam hal ini menara telekomunikasi. Ya. Kalau kita lihat tahun lalu itu sebenarnya untuk industri menara kurang begitu baik, karena di awal tahun ya kita tahu bersama terjadi konsolidasi operator seluler ya Indosat. Nah, ini memang biasanya ketika operator seluler berkonsolidasi, fokus mereka berikutnya adalah integrasi jaringan begitu ya, alih-alih untuk ekspansi jaringan. Nah, betul. Kelihatannya tahun ini sudah kembali normal gitu ya, dan kita
cukup yakin ya bahwa demand untuk baik itu tower baru maupun kolokasi itu akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kita sendiri menargetkan tahun ini menambah secara organik menambah 4.000 tenant baru ya Mas Rifat. Kita rasanya cukup yakin bahwa operator seluler terus akan mengembangkan dan memperkuat jaringannya ya sehingga akan memerlukan tower-tower kami. Selain itu kita juga kalau Mas Rifan perhatikan beberapa waktu yang lalu kita juga baru saja announce akuisisi ya tower dari Indonesia hampir 1.000 tuh 997 tower ya. Betul. Nah kita mungkin masih lihat-lihat juga barangkali ada yang available di market untuk kita akuisisi. Kita mungkin masih akan melakukan lagi gitu ya. Jadi kombinasi antara ekspansi organik ya tadi menambah tenant ya membangun tower baru serta inorganik ini akan menghasilkan pertumbuhan yang masih cukup baik di tahun ini. Kita sendiri menargetkan pendapatan kita tumbuh sekitar 11%, Mas Irman. Jadi mungkin kalau secara industri ya banyak analis katakan begitu ya memperkirakan bahwa industri tower tahun ini hanya tumbuh sekitar 5% gitu. Kita confident bisa tumbuh sekitar 11%. Jadi jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri. Ya. 2 kali lipat ya Pak ya? Betul. Dibandingkan dengan konsensus analis ya Pak ya? Oke. Betul. Masih pertumbuhan industri tower itu sendiri. Oke. Nah, Pak, tadi kan Pak Andi menyampaikan ya bahwa tahun 2023 meskipun ada bayang-bayang resesi, Mitratel juga tetap optimis nih Pak di tahun 2023. Tadi Pak Andi sempat sampaikan menargetkan akan ada tambahan tenan sekitar 4.000 tenan baru, ya kan? Kemudian juga in terms of growth itu kurang lebih di 11%. Nah, pertanyaan saya Pak, langkah-langkah apa nih Pak yang akan dilakukan oleh Mitratel ya dalam mencapai target-target yang tadi dicanangkan Pak. Nah, kira-kira fokus bisnis Mitratel di 2023 akan seperti apa? Apalagi tadi Pak Andi sempat menyampaikan juga tentang fiber optik kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Jadi selain tadi dari tambahan tenant yang tentunya akan menghasilkan tambahan pendapatan, mulai tahun lalu kita sudah mengembangkan jaringan fiber optik secara agresif ya. Kita baru mulai sebenarnya di sekitar second quarter 2022. Hingga akhir tahun 2022 ya kita sudah membangun sekitar 10.000 km fiber optik. Tadi saya singgung sedikit kita mengakuisisi fiber optik itu sekitar 6.000 km. Jadi di akhir tahun lalu kita sudah memiliki sekitar 16.000 kilometer jaringan fiber optik. Tahun ini kita masih akan cukup agresif ya. Kita berencana menambah sekitar 13.000 kilometer. Ya, jadi fiber optik ini semakin dibutuhkan oleh operator seluler ya, Mas Irfan, dalam mendukung jaringan konektivitinya, jaringan transportnya. Jadi dibandingkan dengan microwave misalnya gitu, kalau di antara tower kita juga melihat ada yang kayak bulat-bulat gitu, itu microwave ya? gitu. Yes. Gitu, untuk connectivity. Nah, fiber optik itu menggantikan microwave itu ya tentunya dengan kapasitas dan kualitas yang jauh lebih baik ya. Jadi experience pelanggan seluler itu akan jauh lebih baik ketika mereka menggunakan fiber optik sebagai transportnya, sebagai connectivity-nya gitu. Nah, kita ketika membangun jaringan fiber optik tadi itu based on order ya dari operator seluler, dan hingga hari ini total order yang sudah kita terima itu sekitar 25.000 kilometer. Ya, jadi dari 25.000 kilometer itu sekitar 10.000 sudah kita selesaikan tahun lalu. Tahun ini kita akan bangun lagi sekitar 13.000 dan kita cukup yakin bahkan order ini akan makin besar lagi seiring dengan kebutuhan operator seluler untuk memodernisasi jaringan mereka ya, mengganti microwave dengan fiber optik atau mengganti bahkan mungkin yang masih menggunakan copper dengan fiber optik begitu. Jadi mulai ini
kita berharap sudah ada kontribusi pendapatan juga dari fiber optik karena kita udah mulai bisnis dari tahun lalu. Jadi Ya. on top of tadi tenant baru ya, tower baru yang kita akuisisi, kita juga ada kontribusi pendapatan dari fiber optik. Oke, jadi ini akan menjadi katakanlah source of income yang baru, betul ya, Betul. Pandi ya? Ya, bukan Betul. hanya dari bisnis penyewaan menara. Tadi tetap, tapi yang ini tetap dikembangkan ya, Pak ya, dengan menambah tenan, dengan menambah akuisisi menara juga. Tapi di sisi lain juga ada bisnis fiber optik yang di mana ini akan menjadi source of income baru ya, Pak ya, buat Mitra Tel ke depannya ya, Pak ya. Dan apalagi kalau kita lihat secara balance sheet, ya ini juga saya sambil buka laporan keuangan, Entel juga masih punya cash yang tebal banget ya Pak, 6 triliun lebih ya Pak. Jadi sangat-sangat mumpuni ya Pak untuk ekspansinya. Iya, jadi sumber pendanaan kita untuk tadi capital expenditure masih leluasa, Mas Rifan, termasuk juga kalau kita bicara tingkat leverage kita ya, itu masih tingkat leverage itu tingkat hutang lah, masih relatif rendah ya. Biasanya ada beberapa parameter yang digunakan oleh teman-teman, misalnya apakah itu debt to equity ratio kita sekitar 0,45 kali gitu ya. Betul. Ada yang net debt to EBITDA ya, kita kira-kira 1,5 kali. Jadi parameter tingkat hutang ini jauh lebih rendah dibandingkan industri. Jadi, karena industri menara ini karakteristiknya biasanya tingkat hutangnya tinggi atau leverage-nya tinggi, Mas Rifan. Ya, jadi posisi kita saat ini di tengah situasi suku bunga yang agak naik nih belakangan ini, kita cukup diuntungkan lah dalam hal ini. Ya. Betul. Jadi di satu sisi ya tadi menaranya juga udah tersebar di seluruh Indonesia, 60% di luar, ya kan. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah cash yang masih mumpuni, sekitar 6 triliun lebih, ya itu bisa digunakan untuk tadi akuisisi menara, baik organik maupun inorganik ya, tanpa perlu mengeluarkan hutang, seperti itu ya Pak ya, di tengah suku bunga yang naik, jadi tidak terbebani. Betul sekali, Mas Rifan. Oke. Pandi, ini tadi saya tertarik nih. Tadi kan Pandi juga sempat mention ya mengenai bahwa di tahun 2022 pendapatan tumbuh sekitar 12%, kemudian laba bersih juga tumbuh 29%, dan di tahun 2023 tadi disampaikan growth-nya kurang lebih di angka sekitar 11%. Jadi masih double digit, nah Pak. Pertanyaan saya Pandi, nah, gimana caranya supaya Mitra Tel ini bisa tetap konsisten, Pak, menjaga fundamentalnya agar tetap baik in terms of income statement-nya, ataupun tadi dari segi balance sheet-nya atau cash flow-nya. Nah, itu boleh di-share nggak ke kita, Pak Adi? Terima kasih, Mas Rifan. Jadi, yang sedang kita lakukan saat ini, itu kita membangun ekosistem bisnis menara ini gitu. Jadi kita tidak hanya mengembangkan tower leasing saja atau penyewaan menara saja, tapi juga ekosistemnya. Ya. Kalau tadi kita bicara tentang fiber optik itu dia bagian penting dari bisnis menara ini. Ke depan kita juga mempersiapkan diri untuk mengembangkan bisnis di dalam ekosistem ini juga. Misalnya kita ada istilah power to tower. Jadi dari elemen powernya itu kita juga bisa menyediakan layanannya, Mas Rifan. Kita tahun ini sudah mulai mengembangkan bisnis ini. Jadi dalam penyewaan menara ini di sana juga ada aspek powernya, aspek kelistrikannya gitu, untuk energinya gitu ya. Karena kan ke perangkat-perangkat itu memerlukan listrik gitu ya. Nah itu kita juga dapat menyediakan layanannya untuk pengelolaan energinya. Ke depan lagi nanti pada saat misalnya teknologi baru mulai masif dikembangkan, dalam hal ini misalnya 5G gitu. Jadi kalau di telekomunikasi itu teknologi telekomunikasi itu
berevolusi begitu. Kalau dulu kita bicara 2G ya zaman SMS, kemudian 3G mulai data, 4G data udah mulai cepat gitu ya, video udah nggak buffering gitu. Nah nanti 5G akan semakin masif dikembangkan itu juga kami bagi penyedia menara memiliki opportunity bisnis juga. Nanti mungkin kita bicara mengenai edge computing misalnya, karena bisa taruh perangkat ya semacam data center tapi skalanya kecil gitu ya di menara kami untuk mendekati ke pelanggan, ke eyeballs gitu. Nah ini juga model-model bisnis ya yang kita sudah mulai persiapkan gitu sehingga dapat sustainable pertumbuhannya di masa mendatang, Mas Rifan. Wow, luar biasa. Ya, jadi akan ada banyak inovasi-inovasi baru ya, Pak. Transformasi-transformasi baru yang menarik ya dari bisnis Mitra Tel ke depannya. Jadi bukan hanya dari sisi penyewaan menara, tapi nanti akan ada bahkan tadi sampai ke edge computing ya, Pak ya. Betul, betul. Ya. Luar biasa, Pak Andi. Pak Andi, pertanyaan saya selanjutnya nih, Pak. Harapan dari kinerja Mitratel sepanjang tahun 2023 ini, kalau tadi kan sempat di-share pertumbuhan top line ya tadi ya Pak ya, top line sekitar 11% ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak harapan-harapan lain Pak, atau mungkin target-target lain yang mungkin boleh di-share nih Pak ke teman-teman ya mengenai target atau harapan kinerja Mitratel di tahun 2023 ini Pak Andi? Setelah pendapatan tentunya kalau kita bicara mengenai laba begitu ya, kita bicara EBITDA katakan, kita juga berharap EBITDA bisa tumbuh double digit di kisaran 11%, yang artinya kami bisa mempertahankan secara keseluruhan EBITDA margin perusahaan. Nah ini mempertahankan tingkat keuntungan ini bagi kami juga penting ya, karena pada akhirnya nanti ya ketika kita lihat hasilnya di bawah di laba bersih, inilah yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham sebagai return lah dalam bentuk dividen misalnya begitu ya. Selanjutnya parameter-parameter valuasi ya itu juga sangat terkait dengan aspek earnings ini, apakah itu EBITDA atau laba bersih. Di industri tower biasanya sangat lazim dari parameter valuasi itu digunakan parameter EV to EBITDA gitu ya. Jadi ya mempertahankan pertumbuhan EBITDA bagi kami itu sangat penting, yang seharusnya secara teori akan tercermin di dalam harga saham Mitratel gitu. Jadi tadi kalau saya dengar sekilas waktu tadi Mas Rifan opening, memang saat ini menurut kami harga saham Mitratel ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamentalnya gitu. Jadi ya ini mungkin salah satu harapan kami begitu ya, kinerja tahun ini bisa tercermin di harga saham Mitratel yang mencerminkan fundamentalnya atau mencerminkan nilai intrinsiknya lah, kira-kira begitu. Betul Pak Andi, ya soalnya juga banyak nih teman-teman yang juga pasti percaya gitu ya dengan fundamental dari Mitratel ya kan. Jadi tentunya mungkin teman-teman juga berharap nih bukan hanya dari dividen ya, tapi juga dari capital gain-nya ya Pak Andi ya. Exactly, betul Mas Ivan. Nah, ini pasti banyak nih teman-teman yang juga semoga harga saham Mitratel bisa semakin diapresiasi oleh pasar. Tapi tadi teman-teman udah mendengar ya bahwa Mitratel sendiri juga terus ya untuk mencoba untuk berkinerja lebih baik lagi ya di tahun 2023 nanti ya, bukan hanya dari menambah tower, menambah tenan ya, tapi juga merambah ke new business ya, salah satunya yang udah berjalan itu adalah fiber optik dan memungkinkan nanti juga ada edge computing ya kan. Jadi yang semuanya nantinya akan di translate ke dalam laporan keuangan bukan hanya secara top line tapi juga secara bottom line, betul Pak Andi ya? Betul sekali Mas Ivan ya. Oke, Pak Andi, ada nggak Pak Andi pesan-pesan nih buat teman-teman investor di sini? Mungkin ada yang baru
gabung di pasar modal, ya kan? Atau ada juga yang udah lama di pasar modal. Tapi ada nggak nih Pandi dari sisi Pandi ya? Mungkin pengen kasih kayak semacam apa ya, pesan-pesan ataupun advice gitu ya buat teman-teman milenial nih Pak, biasanya yang banyak nonton nih Pak ya, mengenai Mitra Tel. Silakan Pandi. Oh, kalau apa followersnya Mas Rizwan kayaknya udah jago-jago nih di pasar modal ya. Ini inilah apa belakangan ini ada apa kekhawatiran tentang resesi begitu ya. Saya pikir apa kita juga harus melihat secara jernih, secara apa rasional begitu. Kalau kita lihat rasanya Indonesia paling nggak hingga hari ini apa menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat baik. Jadi rasanya apa kita tidak boleh terlalu khawatir gitu ya, karena kalau di apa pasar modal nih aspek psikologis ini kan sangat penting begitu ya Mas Irfan. Betul. Jadi harus apa lebih rasional. Secara spesifik untuk pilihan emiten tentu apa kita harus melihat fundamentalnya gitu ya, dan juga dari sisi valuasi yang rasanya kalau apa kita lihat Mitratel dari diskusi tadi kami menyampaikan fundamentalnya Mitratel ya, yang mudah-mudahan ya saat ini apa baik, sangat baik, dan akan semakin baik lagi apa ke depannya. Dan tadi apa kita melihat dari sisi valuasi rasa-rasanya juga relatif apa menarik begitu ya Mas Irfan. Jadi bisa jadi salah satu pertimbangan lah bagi apa teman-teman milenials ketika berinvestasi di pasar modal. Rasanya sih itu. Ya. Oke, thank you Pak Andi. Mungkin kalau saya boleh summarize sedikit kali ya Pak ya, dari Ya. diskusi kita hari ini teman-teman ya. Jadi tadi kita udah diskusi ya bersama dengan Pak Andi. Ya tadi yang pertama kita bahas mengenai kinerja Mitratel di sepanjang tahun 2022 yang terbilang positif ya, di mana tadi dari sisi kinerja top line ya pendapatan tumbuh 12,5% dari sekitar 6,8 triliun menjadi sekitar 7,73 triliun rupiah. Kemudian juga pertumbuhan laba bersih ya naik sekitar 29% dari 1,38 triliun tahun lalu ya menjadi 1,78 triliun rupiah. Kemudian tadi juga kita bicara soal pertumbuhan jumlah menara nih, di mana tahun 2021 quote unquote baru ya Pak ya, baru 28.200 menara, tapi di 2022 sudah 35.400 menara, betul ya Pak ya. Kemudian dari segi jumlah tenan, tahun lalu 42.500 tenan, tahun ini sudah 52.000 tenan dan akan bertambah tadi kurang lebih sekitar 4.000 tenan lagi ya Pak ya, tahun 2023 ya. Oke, kemudian apa namanya tadi total pendapatan proyeksinya di tahun 2023 diharapkan bisa kembali bertumbuh double digit ya, guidance-nya kurang lebih tadi di sekitar 11%, EBITDA juga bertumbuh sekitar 11% dan juga laba bersih bisa bertumbuh juga double digit ya, Pak Andi ya. Ya. Ya, kemudian juga tadi kita diskusi juga nih teman-teman ya mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Mitratel ya di tengah ada ombang-ambing resesi ya. Tadi Pak Andi menyampaikan bahwa Mitratel tetap optimis ya, dan juga industri tower telekomunikasi ini akan tetap resilient ya di tengah adanya ombang-ambing resesi mungkin ya Pak ya. Apalagi tadi ditambah Pak Andi menjelaskan bahwa secara balance sheet Mitratel ini masih terbilang sangat sehat. Kalau kita ukur dengan debt to equity ratio misalkan tadi baru sekitar 0,5 sampai 0,6, jadi artinya tidak terlalu terbebani dengan beban bunga. Nah ini yang bisa membuat profitabilitas itu bisa bertumbuh positif ke depannya. Kemudian tadi dari segi inisiatif ya akan ada inovasi-inovasi ya tadi Pak Andi ya. Yes. Ada bukan hanya menambah jumlah tenan, tapi juga bukan hanya menambah jumlah tenan dan tower, tapi juga akan ada bisnis-bisnis baru ya, Pak Andi ya, di mana sekarang udah berjalan, ada fiber optik, kemudian ada apalagi tadi edge computing, ya jadi banyak deh yang mungkin nanti kita bisa melihat improvement dari
Mitratel, ya kan? Dan dari segi valuasi, ya saat ini juga masih relatif menarik, ya. Dan juga ditambah dengan dividen yang dibagikan secara konsisten oleh perusahaan. Mungkin ada lagi, Pak Andi, yang saya kurang dalam menyampaikan poin-poin, Pak Andi tadi. Kali rasanya Mas Rifan. Ya mungkin sedikit aja tambahan bahwa kita tentu tadi ya terus berinvestasi ya, berinovasi untuk memastikan bahwa Mitratel ini tetap relevan lah ya di masa mendatang. Ya. Oke. Oke, Pak Andi, terima kasih sekali waktunya untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton IG Live hari ini. Ya, harapannya IG Live ini ya bukan rekomendasi untuk jual atau beli ya, teman-teman ya. Tapi harapannya IG Live hari ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi tambahan informasi ya. Kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi di perusahaan tower telekomunikasi ya, salah satunya adalah Mitratel yang kita bahas pada sore hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Andi atas waktunya. Terima Terima kasih kasih. juga teman-teman. Sampai ketemu lagi ya Pak Andi ya. Salam sehat selalu Pak Andi. Ya, Sama-sama. Mohon izin. ya, mohon izin. Ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Bye bye.